Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang perhitungan pH dari larutan asam lemah dan basa lemah. Materi disajikan secara jelas, disertai dengan latihan soal dan pembahasan yang bervariasi. Simak video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep pH, di mana semakin banyak jumlah ion H+ yang terlarut dalam air, larutan akan bersifat semakin asam. Dan semakin banyak jumlah ion OH-, larutan akan bersifat semakin basa. Untuk menentukan derajat keasaman suatu larutan dikenal dengan istilah pH. pH mempunyai skala 1 sampai 14. Di mana larutan asam akan memiliki pH kurang dari 7 dan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Adapun larutan yang memiliki pH tepat 7 maka akan tergolong dalam senyawa netral. Untuk larutan asam, semakin asam suatu larutan maka pH-nya akan semakin rendah. Dan untuk basa, semakin basa suatu larutan maka pH-nya justru akan semakin tinggi. Berdasarkan kekuatan asam dan basa, asam basa dibagi menjadi 4, yaitu asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang perhitungan dari larutan asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah larutan asam yang terionisasi sebagian jika dilarutkan di dalam air. Dan asam lemah memiliki derajat ionisasi lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Berikut ini adalah contoh senyawa-senyawa yang termasuk dalam asam lemah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menghitung pH dari asam lemah. Untuk menghitung pH suatu larutan asam, baik itu asam kuat maupun asam lemah, kita gunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Adapun konsentrasi ion H+ dapat dihitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam. Lalu, jika data yang diketahui adalah derajat ionisasinya, maka konsentrasi ion H+ dapat dihitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa atau derajat ionisasi kali konsentrasi asamnya. Dan persamaan ini bisa diturunkan menjadi alfa sama dengan akar Ka per Ma. Di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam, alfa adalah derajat ionisasi, Ma adalah molaritas asam yang bisa dicari dengan rumus mol per volume larutan atau gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Satu hal yang wajib diketahui untuk larutan asam lemah, bahwa semakin besar nilai Ka, nilai pH akan semakin besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Soal nomor 1. Berapakah nilai pH dan derajat ionisasi dari larutan 100 ml HCN 1M dengan Ka 4,0 kali 10 pangkat min 10. Untuk mengerjakan soal perhitungan pH asam dan basa, kalian harus menghafalkan mana yang tergolong asam dan basa kuat atau asam dan basa lemah. Jika tidak, kalian bisa lihat jika dalam soal ada nilai Ka berarti dia tergolong asam lemah, dan sebaliknya jika ada nilai Kb berarti dia basa lemah. Dalam soal diketahui nilai HCN sama dengan 4,0 kali 10 pangkat min 10. Jadi, dia tergolong dalam asam lemah. Kita bisa gunakan rumus mencari konsentrasi ion H+-nya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka akar Ka kali Ma, konsentrasi asamnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Akar 4,0 kali 10 pangkat min 10 kali 1. Jadi hasilnya adalah akar 4 kali 10 pangkat min 10. Berapa? Ya, 2 kali 10 pangkat min 5.
Selanjutnya kita cari nilai pH-nya. Min log konsentrasi H+. Min log 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 2. Kemudian, untuk menentukan derajat ionisasinya, kita bisa gunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan alfa atau derajat ionisasi kali konsentrasi asamnya, Ma. Sehingga derajat ionisasinya diperoleh konsentrasi ion H+ dibagi Ma. Masukkan nilai-nilainya. 2 kali 10 pangkat min 5 M dibagi 1 M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Itu adalah nilai derajat ionisasinya. Soal nomor 2. Diketahui data dari beberapa larutan asam lemah berikut ini. Tentukan urutan kekuatan asam dari data tersebut. Nah, jadi di sini ada 4 jenis asam lemah yang masing-masing memiliki nilai Ka. Ingat bahwa semakin besar nilai Ka, sifat asam akan semakin relatif kuat. Tinggal kita pilih saja ya, di antara keempat asam lemah tersebut, mana yang nilai Ka-nya paling besar. Berarti itulah yang paling asam. Kita cek satu-satu. Yang paling besar nilai Ka-nya adalah 6,0 kali 10 pangkat min 4. Jadi yang paling kuat adalah asam format. Kemudian di bawah 6,0 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 nilai Ka dari asam nitrat. Urutan ketiga adalah asam benzoat 6,3 kali 10 pangkat min 5. Dan terakhir adalah asam asetat dengan nilai Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi, urutan kekuatan asamnya adalah asam format lebih besar dari asam nitrat, lebih besar dari asam benzoat, dan lebih besar dari asam asetat. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 3. Jika 0,1 M asam lemah Ha terionisasi dalam air sebesar 2%, maka harga tetapan asamnya adalah berapa? Diketahui nilai derajat ionisasinya adalah 2% atau 0,02, 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian konsentrasi asamnya adalah 0,1 M atau 10 pangkat min 1 M. Dalam soal yang diketahui adalah data derajat ionisasi dan konsentrasi asamnya, sehingga untuk menentukan harga tetapan asamnya, dapat digunakan rumus alfa atau derajat ionisasi sama dengan akar Ka kali Ma. Untuk mempermudah dalam perhitungan Ka, kita bisa hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Semuanya dikuadratkan menjadi alfa kuadrat sama dengan Ka dibagi Ma. Selanjutnya, masukkan nilai-nilainya. Alfa 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan Ka dibagi Ma-nya 10 pangkat min 1. Jadi Ka bisa diperoleh dengan 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1. Harga Ka diperoleh 4 kali 10 pangkat min 5. Soal nomor 4. Jika larutan CH3COOH atau asam asetat mempunyai pH sama dengan 5 dan Ka sama dengan 10 pangkat min 5 dengan Mr 60, maka massa CH3COOH dalam 1 liter larutan adalah, diketahui nilai pH-nya adalah 5. Jadi konsentrasi ion H+-nya diperoleh 10 pangkat min 5. Kemudian kita bisa masukkan konsentrasi ion H+ dengan Ka-nya pada rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Karena yang akan kita tentukan adalah massa dari CH3COOH, maka rumus Ma bisa kita ganti dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Seperti pada soal sebelumnya, untuk mempermudah perhitungan, maka kita akan menghilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga rumusnya menjadi konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka kali gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Kita masukkan nilai-nilainya ya. 10 pangkat min 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 5 kali gram per 60 mr-nya
dikali 1000 per 1000 ml larutan atau 1 liter. Ya, hasilnya adalah 10 kali min 10 sama dengan 10 pangkat min 5 kali gram per 60. Kemudian dikalikan silang 10 pangkat min 10 kali 6 sama dengan 10 pangkat min 5 gram. Ya, jadi nilai gramnya atau massa CH3COOH-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 5. Hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita bahas basa lemah. Apa itu basa lemah? Ya, basa lemah adalah larutan basa yang terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air. Basa lemah mempunyai nilai derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Adapun senyawa-senyawa yang tergolong dalam basa lemah diantaranya adalah amonia atau NH3, biasa disebut juga amonium hidroksida atau NH4OH. Kemudian ada aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali, dan di sini ada besi 3 hidroksida atau FeOH 3 kali. Bagaimana menentukan pH suatu basa lemah? Sebelum menghitung pH suatu larutan basa, terlebih dahulu kita tentukan pOH-nya dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Baru kemudian kita tentukan pH-nya 14 min pOH. Sementara itu, konsentrasi ion OH- untuk larutan basa lemah dapat dicari dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb, konsentrasi basa. Kemudian, jika yang diketahui adalah data derajat ionisasinya, maka konsentrasi ion OH- dapat dicari dengan rumus alfa atau derajat ionisasi kali Mb, konsentrasi basa. Dan persamaan ini bisa diturunkan menjadi alfa sama dengan akar Kb per Mb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa, Mb adalah molaritas basa yang dapat dicari dengan rumus mol per volume larutan atau gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Soal nomor 1, larutan AlOH 3 kali 0,1 m memiliki nilai Kb sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 6. Tentukan nilai pH-nya. Perhatikan ya, pada soal diketahui data nilai Kb dari AlOH 3 kali. Jadi, dapat kita tentukan jika senyawa ini tergolong dalam basa lemah. Kemudian, untuk menentukan pH-nya, kita tentukan terlebih dahulu berapa konsentrasi ion OH-nya menggunakan rumus akar Kb kali Mb. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar 2,5 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 10 pangkat min 1. Kemudian, untuk mempermudah perhitungan, ya 2,5 kali 10 pangkat min 6 bisa kita ubah menjadi 25 kali 10 pangkat min 7. Kenapa? Ya agar lebih mudah untuk diakarkan. Akar 25 kan sama dengan 5. Selanjutnya menjadi akar 25 kali 10 pangkat min 8. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu bisa kita tentukan pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Min log 5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 4 min log 5. Dan terakhir kita tentukan pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH. 14 dikurangi 4 min log 5. Kurungnya kita buka menjadi 14 min 4 plus log 5. Dan hasil akhirnya adalah 10 plus log 5. Selanjutnya soal nomor 2. Suatu basa lemah LOH mempunyai pH 10 plus log 5. Jika KbLOH adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5, maka tentukan konsentrasi basa tersebut. Ya, diketahui pH-nya adalah 10 plus log 5, sehingga pOH dapat dicari dengan 14 min pH. 14 min 10 plus log 5. 14 min 10 min log 5. Kurungnya dikeluarkan ya, dihilangkan.
Kemudian hasilnya adalah 4 min log 5. Dari nilai pOH tersebut dapat ditentukan konsentrasi ion OH-nya, yaitu 5 dikali 10 pangkat min 4. Dan terakhir kita tentukan konsentrasi basa dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KB kali MB. Untuk mempermudah dalam perhitungan mencari MB, kita bisa hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Rumusnya menjadi konsentrasi OH- kuadrat sama dengan KB dikalikan dengan MB. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. OH- 5 kali 10 pangkat min 4 kuadrat sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 kali MB. Ya, dikuadratkan ya. 25 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5 MB. Sehingga konsentrasi basanya MB-nya sama dengan 25 kali 10 pangkat min 8 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 10 kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, atau 0,01 M. Sampai di sini paham ya? Soal terakhir, soal nomor 3. Sebanyak 0,25 mol gas NH3 atau amonia dilarutkan dalam 500 ml air dan terionisasi 1% dalam larutannya. Tetapan kesetimbangan basa larutan NH3 tersebut adalah berapa? Diketahui mol gas NH3 sebesar 0,25 mol. Kemudian volume larutannya 500 ml atau 0,5 liter. Dan alfa atau derajat ionisasinya 1%, 0,01 atau 10 pangkat min 2. Dari data yang diketahui, mol, volume, dan derajat ionisasi, kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan basa atau KB-nya menggunakan rumus alfa sama dengan akar KB dibagi MB. Seperti pada soal sebelumnya ya, untuk menghilangkan akarnya, kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Rumusnya menjadi alfa kuadrat sama dengan KB dibagi MB. Lalu kita masukkan nilai-nilainya ya. Alfa 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan KB dibagi M. M adalah molaritas dari basa, bisa dicari dari mol per volume 0,25 per 0,5 liter. Menjadi 10 pangkat min 4 sama dengan KB dibagi 0,5. Kemudian untuk menentukan KB-nya dikalikan silang 0,5 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 5. Bagaimana? Insya Allah paham ya. Selanjutnya kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Soal nomor 1. Tentukan pH dari larutan asam basa berikut. 0,001 molar HCN, 0,01 molar RH4OH, dan 10 milimol H2CO3 yang dilarutkan dalam 100 ml larutan. Nomor 2, suatu basa lemah LOH mempunyai pH 10 plus log 3 dengan KB 10 pangkat min 5. Tentukan konsentrasi dari basa tersebut. Nomor 3, larutan HCN sebanyak 5 milimol dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Jika pH larutan tersebut 10 plus log 5, maka berapakah derajat ionisasinya? Nomor 4, suatu basa lemah MOH 0,01 molar mempunyai pH 10. Tetapan basa dari larutan tersebut adalah berapa? Dan terakhir soal nomor 5, jika larutan NH4OH mempunyai pH 11 dan KB-nya 10 pangkat min 5, maka berapakah massa NH4OH dalam 1 liter larutan? Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.